Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herman, NPM 2018-020124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program RPC. Di sini saya sudah membuat programnya. Jadi saya cuma mau menjelaskan program yang sudah saya bikin. Yang pertama, kalau membuat programnya, kalau sudah tergenerate projectnya, kalian kita import dulu library yang dibutuhkan untuk RPC nya. Di sini kita import yang ini dan yang MySQL connector Java. Nah, di sini kita import. Nah, di sini saya menggunakan IntelliJ IDEA ya. Saya tidak menggunakan NetBeans karena saya sudah terbiasa menggunakan IntelliJ IDEA, jadi saya menggunakan IntelliJ IDEA. Sebenarnya sama saja. Di sini di source ada dua package, yaitu package client dan package server. Yang mana di package client ada file yang bernama client.java, dan di server ada main dan ada root. Nah, pertama kita jalankan itu main. Nah, di sini main ada sebuah fungsi di sini main. Ini program utamanya untuk servernya. Di sini kita membuat web server. Kita membuat web server dari library yang sudah kita import tadi. Di sini portnya 1999. Terus kita add handlernya, kita tambahkan server RPC-nya. Terus kita new CRUD, berarti kita panggil kelas CRUD-nya nanti. Terus kita start, kita jalankan server RPC-nya. Di sini ada throw SQL exception untuk menangani errornya kalau terjadi error. Terus di CRUD, nah di sini di CRUD, di sini ada banyak file, ada banyak library yang diimport. Nah, yang pertama di sini kita buat connection-nya, Java SQL connection-nya. Terus kita buat di sini ada kontraktor. Di sini dia panggil koneksi, jadi pas kelas CRUD dijalankan dipanggil, maka dia akan memanggil fungsi koneksi terlebih dahulu. Nah, di sini ini ya fungsi koneksinya. Nah, dia ada throw SQL expression-nya untuk menangani errornya apabila ada error. Nah, di sini kita buat seperti biasa, kita buat variabel atau field. Di sini db user dan pass, kita isi localhost RPC, terus nama database-nya ini RPC, terus usernya root, passwordnya root. Ini sesuaikan dari komputer teman-teman. Di sini saya usernya root, terus passwordnya juga root. Nah, di sini ada fungsi try catch. Nah, ada fungsi try catch yang mana isinya itu kita membuat driver manager, terus kita register drivernya. Kita menggunakan MySQL JDBC drivernya yang tadi yang kita import. Terus connectionnya, kita get connectionnya dari field ini kita panggil. Terus di sini ada pengkoneksian. Di sini ada kita cek koneksinya apakah dia tidak null. Koneksi tidak null. Kalau dia tidak null, maka koneksi DB berhasil. Kita munculkan pesan koneksi DB berhasil. Nah, di sini catch-nya, apabila terjadi error, maka akan dipanggil create kelasnya. Kita ini sendiri. Terus kita ambil get name-nya, terus lognya, terus level servernya, terus message-nya kita null di sini. Nah, sini get data, ada fungsi get data. Sini fungsi get datanya, pertama kita buat string data yang kosong. Di sini kita lihat. Terus ada fungsi try catch lagi. Ini berfungsi sekali untuk try catch supaya kita dapat menangkap pesan errornya apabila ada terjadi error. Nah, di sini kita buat Java SQL statement, dan kita buat statement di sini. Sini ada connection, yang file connection tadi.
kita create statementnya. Nah di sini di Java SQL result setnya kita buat objek rs terus statement execute query. Nah di sini kita eksekusi query-nya gitu, select bintang from biodata. Jadi kita akan menampilkan semua field atau data-data yang ada di tabel biodata. Terus kita while, kita ulang, kita kasih perulangan di sini. Kita tampilkan seperti ini. Nah kita bisa lihat di sini. Oke, tercatch-nya ya seperti biasa kita panggil get name-nya, property get name-nya, fungsi metode get name-nya kita panggil untuk mengambil mengetahui errornya seperti apa. Nah di sini ada function lagi insert data. Nah, di sini ada parameter di sini parameternya name, alamat sama status. Nah di sini ada sama tadi kita membuat variabel atau field data kosong, data string kosong di sini stringnya. Terus ada perintah scale di sini insert into biodata. Nah di sini berarti kita akan menginsert data ke tabel biodata. Nah di sini ada track catch lagi. Di sini menggunakan Java SQL free thread statement. Kita buat objek vs nya dengan nama vs, terus connection-nya kita ambil, kita scale-nya, perintah scale-nya kita eksekusi di sini. Kita akan masukkan di sini. Di sini kita set string-stringnya, yang mana itu yang yang tadi nama, alamat, status. Terus koneksi. Nah di sini kita execute. Nah di sini ada pengecekan, kita lihat ada pengecekan kondisi, yang mana kondisi yang tadi apakah perintah scan ini berhasil, maka akan data sebenarnya berhasil, kalau tidak data akan gagal. Nah di sini ada catch-nya sama seperti yang lain, dia panggil get name. Nah terus kembaliannya adalah data, yang mana itu data ini yaitu berhasil dan gagal, seperti itu. Nah setelah main dan CRUD-nya sudah selesai kita buat, kita beralih ke klien. Di klien kita di sini juga kita mengimpor banyak package. Nah di sini kita seperti di CRUD kita membuat connection. Nah di sini ada sama, dia membuat konstruktornya koneksi, dia panggil function koneksi. Jadi function koneksi akan dijalankan terlebih dahulu pas kelas ini dijalankan atau dipanggil. Nah oke, di sini sama seperti tadi. Kita buat db user password, yang mana akan diperlukan untuk keperluan untuk koneksi ke database. Nah di sini sama, saya nggak usah jelaskan ini karena sama seperti yang tadi. Ini fungsi get data, di sini sama, ya juga sama sih, sama semua sih. Oke, ini sama. Sebenarnya simple banget. Jadi kita kalau mau ini yang interaksinya itu servernya di sini, maka kita jalankan servernya. Kita coba jalankan servernya. Kita tunggu. Kita jalankan servernya di sini. Kita masih running. Sabar dulu. Oke, masih proses, masih jalan. Mungkin karena spek laptop saya masih belum bagus. Oke, di sini apakah terjadi error? Nah, ini koneksi berhasil, server RPG aktif, berarti dia sudah berhasil. Nah, ini koneksi di berhasilnya, dia sudah berhasil. Nah, RPC nya aktif. Oke,
Berarti kita tinggal jalankan di servernya, di kliennya, sorry, kita jalankan kliennya. Kita jalankan kliennya. Nah, di sini sudah ada data yang karena saya input. Di sini sudah ada 10 data. Berarti dia berhasil ya, karena di sini ada datanya, ada Ardi, Palopo, mahasiswa. Nah, di sini data terakhirnya itu betul. Atau coba kita stop dan jalankan ulang. Kita ubah datanya dulu. Saya bisa masukkan nama saya. Terus nama saya ditangkap. Saya sekarang itu alhamdulillah saya kerja sebagai web developer. Satu perusahaan swasta. Oke, terus coba kita jalankan. Oke, kita jalankan proses build. Oke, dia proses build. Oke, kita tunggu. Nah, kita lihat apakah ada error. Oh, mungkin karena mainnya saya seharusnya koneksinya dulu. Koneksinya dulu. Dia karena servernya mati tadi. Kita jalankan dulu servernya. Oke, sudah berhasil. Coba kita jalankan kliennya. Oke. Nah, ini dia datanya sudah berhasil. Herman Pangkop Developer sudah masuk di database. Kalau tidak percaya, kita cek di sini. Kita cek di sini menggunakan SQL root, passwordnya root. Kita show database. Nah, di sini kita ada database RPC. Kita use RPC. Kita show tables. Nah, ini ada table biodata. Kita select from biodata. Nah, kita lihat. Nah, ini dia, sama persis dengan input output dari program yang kita telah bikin tadi. Nah, ini. Oke. Nah, ini tadi. Oke, jadi sangat simpel sekali. Sangat simpel sekali. Di sini ada server. Jadi kita menginput datanya, kita request datanya ke server. Nah, server yang mengeksekusi data yang kita kirim, akan dikembalikan ke klien lagi, akan ditampilkan data yang sudah di request tadi. Nah, itu tadi. Oke, sekian dulu untuk videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.